Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamara Prasiska, NIM 2110-3002, Program Studi Hukum Tata Negara. Di sini saya akan memaparkan materi yang saya pahami dari mata kuliah Hukum Acara Pidana yang berjudul Cara Pengajuan Perkara Pidana. Baiklah, langsung saja. Perkara pidana adalah suatu tindak pidana yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman badan. Perkara pidana melibatkan tindak kejahatan atau pelanggaran terhadap kepentingan umum seperti pencurian, pembunuhan, penipuan, dan korupsi. Sanksi pidana yang diberikan meliputi pidana mati, penjara, kurungan, denda, pencabutan hak, perampasan barang, dan pengumuman putusan hakim. Cara pengajuan perkara pidana yang akan saya bahas adalah meliputi bagian diketahuinya terjadinya tindak pidana atau delik dan pihak-pihak dalam hukum acara pidana, yaitu yang termasuk dalam pihak-pihak dalam hukum acara pidana adalah tersangka, terdakwa, penyelidik, penyidik, penuntut umum, jaksa, penasehat hukum, dan bantuan hukum. Sistem peradilan pidana adalah bagian dari ilmu hukum pidana dalam pengertian luas yang berkaitan erat dengan proses peradilan pidana yang melibatkan sejumlah institusi. Sistem peradilan pidana yang dianut oleh KUHP adalah terdiri dari subsistem yang merupakan tahapan proses jalannya penyelesaian perkara. Subsistem penyidikan dilaksanakan oleh kepolisian, subsistem penuntutan dilaksanakan oleh kejaksaan, subsistem pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan oleh pengadilan, dan subsistem pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan oleh kejaksaan dan lembaga kemasyarakatan. Untuk mengembangkan tugas menegakkan keadilan dalam bingkai sistem peradilan pidana terpadu, keempat institusi pelaksana dalam sistem peradilan pidana tersebut lazimnya lebih mengutamakan kebersamaan serta semangat kerja yang tulus dan ikhlas serta positif antara aparatur penegak hukum. Diketahui terjadinya tindak pidana atau delik. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP mengatur tentang perbuatan menghilangkan nyawa yang kita ketahui dengan pembunuhan. Tindak pidana menghilangkan nyawa terdiri dari macam-macam perbuatan. Tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa dewasa ini telah berlaku disebut sebagai suatu pembunuhan. Untuk menghilangkan nyawa seseorang, pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa offset dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut. Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu karena diakibatkan oleh kematian sendiri, bukan karena dibunuh. Apabila melihat ke dalam KUHP, dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud untuk mengatur ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain. Dalam buku ketiga, bab ke-19 yang terdiri dari 13 pasal, yakni dari pasal 338 sampai dengan 350. Pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain tersebut telah dimaksudkan. Dapat juga diketahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud membuat perbedaan antara kejahatan dapat dilakukan orang terhadap nyawa orang lain dengan membagi kejahatan tersebut dalam 5 jenis. Dalam 5 jenis kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain masing-masing, yaitu yang pertama, kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dalam pengertian umum Dutschlag dan Mord yang diatur dalam pasal 338 dan 340. Yang kedua, kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya sendiri
yang diatur dalam pasal 341 dan 342. Yang ketiga, kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang bersifat tegas dan sungguh-sungguh dari orang itu sendiri, yakni yang diatur dalam pasal 344 KUHP. Yang keempat, kejahatan berupa kesengajaan mendorong orang lain untuk melakukan bunuh diri atau membantu orang lain untuk bunuh diri sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 345 KUHP. Dan yang terakhir, kejahatan berupa kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita atau menyebabkan anak yang berada dalam kandungan meninggal dunia yang diatur dalam pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP. Pihak-pihak dalam hukum acara pidana, yaitu yang pertama ada tersangka, di mana tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Yang kedua adalah terdakwa. Terdakwa adalah seorang yang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang di pengadilan. Kemudian ada penyelidik. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Yang keempat, ada penyidik. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Yang kelima adalah penuntut umum. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Yang keenam adalah jaksa. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang selanjutnya adalah penasihat hukum. Penasihat hukum adalah seseorang yang memberikan bantuan atau nasihat hukum baik dengan bergabung atau tidak dalam suatu persekutuan penasihat hukum, baik sebagai mata pencaharian atau tidak. Dan yang terakhir adalah bantuan hukum. Bantuan hukum adalah pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus pemberi bantuan hukum dan atau advokat yang direkrut oleh pemberi bantuan hukum. Baiklah, sekian pemaparan materi yang saya pahami dari materi mata kuliah hukum acara pidana yang berjudulkan cara pengajuan perkara pidana. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.